Shalom saudara terkasih. Dalam 1 Korintus pasal 11, Paulus mengingatkan bahwa pria dan wanita memiliki peran berbeda, namun sama berharganya di hadapan Allah. Tuhan menetapkan tatanan agar kehidupan berjalan harmonis, bukan untuk menindas, tapi untuk saling melengkapi. Peran yang seimbang berarti masing-masing menjalankan tanggung jawab dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Seorang suami memimpin dengan kasih, bukan dengan kuasa. Seorang istri mendukung dengan kelembutan dan hikmat. Di gereja, pemimpin menggembalakan dengan kerendahan hati, sementara jemaat melayani dengan setia. Allah memandang kesetiaan, bukan posisi. Ketika setiap orang menempati perannya dengan benar, maka kasih Tuhan tampak nyata di keluarga, di gereja, dan di tengah dunia. Mari kita hidup seimbang di hadapan Allah, saling menghormati dan bersama memuliakan Kristus. Shalom saudara terkasih. Dalam 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa walau kita berbeda dalam karunia dan pelayanan, semuanya berasal dari roh yang sama. Ada yang diberi hikmat, ada yang memiliki iman yang kuat, ada yang melayani dengan kasih. Semua itu bekerja bersama untuk membangun tubuh Kristus. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, setiap bagian punya fungsi penting. Tangan tidak bisa berkata pada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Begitu juga di gereja, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil di mata Tuhan. Perbedaan bukan alasan untuk bersaing, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi. Saat setiap orang menjalankan perannya dengan kasih dan kerendahan hati, tubuh Kristus akan kuat dan dunia dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kesatuan kita. Shalom saudara terkasih. 1 Korintus pasal 15. Kristus telah bangkit. Kebangkitannya bukan hanya fakta sejarah, tetapi inti iman kita. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid di jalan menuju Emmaus, kepada para rasul di ruang tertutup, dan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru. Jika Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia, pengharapan kita kosong, dan dosa tetap menguasai kita. Tetapi karena Dia bangkit, kita memiliki hidup yang baru, kemenangan atas maut, dan jaminan bahwa Allah menepati janjinya. Mari tetap yakinlah bahwa Kristus hidup, bangkit, dan menyertai setiap langkah kita. Kebangkitannya memberi kita keberanian untuk menghadapi maut, masalah, dan pergumulan hidup dengan penuh iman dan sukacita. Pesannya jelas, jangan merasa lemah atau putus asa. Ingatlah, Kristus telah bangkit. Shalom saudara terkasih. Dalam 1 Korintus 16, Paulus berkata, "Aku akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta, sebab di sini terbuka lebar-lebar pintu bagi pekerjaan Tuhan." Paulus tahu kapan harus pergi dan kapan harus tinggal, karena ia peka terhadap waktu Tuhan. Ia tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunda.
Ia berjalan seirama dengan rencana Allah. Seringkali kita ingin semua terjadi sekarang juga, padahal Tuhan sedang mempersiapkan waktunya. Kadang Ia menunda agar kita lebih siap, atau membuka pintu di waktu yang tidak kita duga. Peka terhadap waktu Tuhan berarti belajar menanti dengan iman dan bertindak dengan hikmat, sebab waktu Tuhan selalu tepat, bahkan ketika tidak sesuai dengan rencana kita. Mari, hari ini kita melangkah bukan menurut jadwal kita, tapi menurut waktu Tuhan yang sempurna.